Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu komentar dari seseorang di konten saya yang ini. Dan komentarnya seperti ini. Bang malam, mau tanya setelan Fuji X2 itu gimana ya? Kalau di luar ruangan, kalau siang hari itu bagus. Tapi kalau di dalam ruangan baru agak gelap, itu gambarnya kok hitam. Pengaturannya gimana tuh bang? Mohon bantuannya bang. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman, komentar yang bagus dan menarik untuk kita bahas. Mungkin si abangnya ini kurang paham settingan segitiga exposure, ISO, shutter speed, dan aperture. Memang berbeda ya settingannya kalau di outdoor dan di indoor itu. Kalau di outdoor pakai ISO rendah pun itu biasanya masih gambarnya masih lumayan terang ya. Tapi berbeda jika di indoor. Oke. Yang dimaksud X2 itu mungkin XT2 atau XA2 ya. Nah, saya akan mencontohkannya di Fujifilm X-T30 ya teman-teman, dengan lensa XF 35mm X2RWR ini. Oke teman-teman, perlu diingat jika teman-teman ingin mengetahui settingan exposure yang disetting oleh teman-teman udah pas atau belum, itu teman-teman harus lihat light meter di sebelah sini ya. Ini kalau menunjukkan di angka 0 seperti ini berarti settingan exposure teman-teman udah pas ya. Dan lihat diagram di sebelah sini, ini bisa diaktifkan melalui settingan di screen setup ya teman-teman. Screen setup ini display custom setting, ini kalau saya centang semua ya teman-teman. Kemudian di display ini, display atau back ini kita setting di custom. Oke, kalau ini di dalam ruangan ya. Kalau teman-teman pakai lensa kit berarti f-nya f3,5 ya. Kalau pakai lensa yang prime itu which is 2 ke bawah, itu bisa kita atur di sini. Ini kalau pakai lensa prime, jadi ISO-nya bisa kita set ke yang agak lebih rendah di 4000 mungkin. Oke. Dan shutter speednya kalau untuk menghindari shaky biasanya saya memakai 100 ke atas ya teman-teman. Tapi melihat kondisi juga, kalau memang ISO yang kita pilih udah muncul noise di 6400 ke atas, biasanya kalau di kamera saya itu biasanya muncul agak sedikit noise, itu shutter speednya bisa saya kurangi menjadi 60 ya. Oke, mungkin kita setting di 100 ya biasanya saya, atau 125. ISO nya itu saya pakai 3200 ya ini. Oke, dan ini kita coba di objeknya di diecast ini. Oke, ini pakai lighting yang seadanya ya teman-teman. Lighting yang saya set intensitasnya juga enggak terlalu tinggi. Oke, ini kita coba settingan yang sama seperti tadi ya exposure-nya. Ini pakai f2 dengan shutter speed 100, ISO 3200. Oke, agak sedikit over ya teman-teman. Kita turunkan ISO nya terlebih dahulu di 2500. Oke, sudah menunjukkan light meter di 0.
Berarti settingan exposure saya udah pas dan diagram di sini udah membentuk seperti gunung ya. Berarti settingannya udah pas. Oke, kita jepret dan seperti ini. Kemudian kalau teman-teman pakai lensa kit, mungkin settingan aperture-nya di 3,5 ya biasanya. Oke, jadi kita push ISO-nya itu di 5000 saja untuk menghindari noise. Kemudian shutter speed-nya ini saya set di 60. Oke, settingan exposure di light meternya udah pas, 0 menunjukkan 0. Oke, seperti ini hasilnya. Atau kita matikan pakai cahaya ruangan saja ya, itu pasti berbeda settingannya. ISO kita push sampai misalnya ini, kalau settingan seperti ini biasanya darurat saja ya teman-teman, jangan sering-sering dilakukan. Lebih baik teman-teman invest di lampu flash atau mungkin kalau di indoor ya. Oke, kita push di ISO nya itu di 10.000 dan shutter speed nya ISO nya kita turunin ya teman-teman di 6400 mungkin. Kemudian shutter speed nya di 60, tapi aperture nya saya pakai f2. Oke, ini settingan exposure nya udah pas ya, dan seperti ini. Oke, sebenarnya cukup mudah ya teman-teman, nggak ada settingan yang rumit-rumit yang harus di pelajari agak ekstra. Karena teman-teman kalau memotret itu jangan cuma lihat layar, tapi lihat keterangan-keterangan di sini, dan di sebelah sini. Oke, dan ini saya aktifkan semua ya sampai apa itu namanya, kemiringan daripada kameranya juga. Kalau seperti ini itu hijau, itu berarti lurus ya teman-teman. Oke, dan ini tadi saya pakai dua settingan aperture yang berbeda ya, f3,6 sama f2 ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman habis dari outdoor biasanya kan pakai ISO rendah banget kan, shutter speednya biasanya 1/1000, 1/500 lah ya kan. Nah, biasanya pakai ISO itu 200 misalnya atau 400, tapi jarang sekali ya, mungkin 200 ya. Nah, ya otomatis gelap teman-teman. Kita itu mau motret apa kalau seperti ini ya. Indikator di light meternya, keterangan di light meternya itu bahkan nggak temu, itu sangat rendah sekali ya. Jadi shutter speednya itu harus kita rubah, ISO nya pun juga kita rubah. Kalau teman-teman merubah aperture-nya juga dirubah ya, seperti ini. Shutter speed 100 ya, dan ISO nya itu kita push sampai muncul gambarnya lah. Ini kurang sedikit lagi, 3200. Oke ya, seperti itu teman-teman. Dan diagram di sebelah sini apa itu namanya ya, itu juga diperhatikan. Ini menunjukkan intensitas cahaya juga, settingan exposure. Di sebelah kiri itu shadow, di sebelah tengah itu midtone, di sebelah kanan itu highlight. Dan di komentar tadi itu menyebutkan X2 ya, mungkin XA2. Kalau di yang saya contohkan ini agak berbeda ya UI nya.
di XA2 itu nggak ada shutter speed di sebelah sini ya. Biasanya itu di scroll sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah depan sini ya. Oke. Dan kalau masuk settingan ISO-nya biasanya agak ke dalam. Yaitu dicari sendiri ya teman-teman. Kalau untuk settingan yang lain-lain sih saya rasa nggak ada sih ya, itu kalau komentar yang tadi mungkin kayak ini ya, image quality ya, highlight tone ini malah saya kurangin, soalnya kalau di 0 atau ke atas itu biasanya highlightnya terlalu wash out ya teman-teman. Oke, ya cuma itu aja sih. Dan kalau di XA2 itu di sebelah sini kan ada putaran untuk PASM nya itu disetting ke M saja, jadi ke manual. Yang bertanggung jawab atas semua settingan itu si yang bawa kameranya, jadi kita bisa ngatur semuanya manual. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komentar di bawah, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe. Oke teman-teman, see you next time video.